Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bapak akan menyampaikan suatu materi, yaitu matriks. Matriks ini, untuk kali ini, Bapak akan menyampaikannya tentang pemahaman matriks. Jadi pemahaman matriks ini merupakan dasar untuk mempelajari matriks itu sendiri. Baiklah, kita akan mulai ya. Matriks adalah susunan beberapa bilangan atau variabel dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Susunan itu diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Sekarang kita lihat ya, ini lambang kolom biasa. Sedangkan ini lambang kolom siku. Nanti kalian akan Bapak perkenalkan dengan matriks-matriks yang dalam lambang kolom biasa dan kolom siku. Jadi matriks itu terbagi dua ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh ya, contoh matriks kolom biasa. Nah, ini dalam kolom biasa ya, 2501. Ini contoh dalam matriks siku. Ini hanya, jadi di sini adalah bedanya hanya beda pada lambangnya. Itu dasar yang pertama yang akan kita pelajari. Ya. Ini adalah notasi matriks atau nama matriks. Dinyatakan dengan huruf kapital. Nah, contohnya ini. Matriks A sama dengan 2501. Matriks B sama dengan 2501. Nah, ini yang A itu dalam tanda kurung biasa, kemudian yang B ini adalah matriks dalam tanda kurung siku. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu atau kita kenal ya, ordo matriks atau baris kali kolom matriks ya. Jadi ordo itu adalah baris dikali kolom. Dinyatakan dengan M dikalikan N, di mana M sama dengan baris dan N sama dengan kolom. Nah, di sini dicontohkan ya. Matriks A sama dengan 2501. Nah, ini disebut baris ya, baris ke-1, baris kedua. Ini disebut kolom 1, kolom 2. Maka matriks A yaitu berordo 22 atau A22. Nah, gitu ya. Matriks B 2501. Ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama,
kolom kedua. Berarti matriks B berordo 2, 2. 2 kali 2 ya, kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Matriks C di sini adalah 1, 8, 10, 4, min 5, min 2. Ini baris ya. Baris pertama, baris kedua. Jadi barisnya ada 2 ya. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga. Maka matriks C berurdu 2 kali 3. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3, matriks C ini. Matriks K. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka matriks K berurdu 3, 3. Urdu 3 kali 3. Artinya matriks K ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita harus mengenal yaitu elemen matriks atau anggota matriks. Dimisalkan matriks C. Matriks C ini berurdu 2, 3. Mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Maka ini yang dilingkeri ya, ini 1 ini. Itu ada pada baris pertama dan kolom pertama. 1 adalah elemen matriks C pada baris pertama, kolom pertama. Atau sama dengan C11. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian akan memberikan simbol. Nah, misalkan C11 itu apa? Nah, berarti angka 1. Nanti C12. Berarti 8 nanti gitu kan. Oke ya, kita lanjutkan. Angka 8 ini pada baris pertama, kemudian pada kolom kedua. Maka 8 adalah elemen matriks C pada baris pertama, kolom kedua. Sama dengan C12. Angka 10. Ini pada baris pertama, kolom ketiga. 10 adalah elemen matriks C pada baris pertama, kolom ketiga. Atau C13. Angka 4. Ini terdapat pada baris kedua, kolom pertama. Keempat adalah elemen matriks C pada baris kedua, kolom pertama. Atau C21. Angka 5, minus 5 ya. Ini terdapat pada baris kedua, kolom kedua. Maka min 5 adalah elemen matriks C
pada baris kedua kolom kedua atau C22. Minus 2 ini adalah terdapat pada baris kedua kolom ketiga. Maka minus 2 adalah elemen matriks C pada baris kedua kolom ketiga atau C23. Nah, ini adalah elemen ya atau anggota. Jadi dilambangkan dengan misalkan namanya matriks B ya, nanti B berapa gitu. B11 atau B21 atau berapa sesuai dengan ordo matriks tersebut. Selanjutnya yang akan kita kenal yaitu macam-macam matriks. Yang pertama atau A ya, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yaitu satu matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks tersebut adalah 1 kali N. Jadi baris itu kan ordonya baris kali kolom ya. Berarti kalau matriks baris, matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Jadi 1 kali N. N itu kolom ya. Kalau berapa kolomnya, yang penting barisnya 1. Contohnya, matriks P. Yaitu anggotanya 5, 3, min 1. Nah ini cuma satu baris. Kolomnya ada 3. Nih. Matriks ini berordo 1 kali 3. Matriks H. Barisnya cuma 1, kolomnya 4. Matriks Z. Barisnya 1, kolomnya 2. Kemudian yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Jadi cuma satu kolom ke bawah ya. M-nya barisnya terserah ada berapa. Barisnya terserah. Tapi kolomnya cuma 1. Nah, dicontohkan di sini matriks T. Anggotanya P8. Ini satu kolom, barisnya ada 2. Nah, ini berarti matriks kolom berordo 2, 1. Jadi belakang itu 1 terus. Kolomnya itu cuma 1. Matriks T itu min 6, P0. Kolomnya barisnya 3, kolomnya 1. Matriks T, kolomnya 1 ya, barisnya 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini ada kok T ya, ini memang saya buat nama T semua ya. Untuk selanjutnya kalian bisa mengasih nama terserah ya. Yang penting dengan huruf kapital ini. Ini masing-masing masing-masing matriks. Kemudian, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini ditulis sebagai matriks berordo M kali N. M kali N ya. Contoh, matriks G ini berordo adalah matriks persegi panjang karena berordo 2 kali 3. Matriks S ini
termasuk matriks persegi panjang karena mempunyai 3 baris 2 kolom atau berordo 3 kali 2. Matriks T ini terdiri dari 3 baris 4 kolom berordo 3 kali 4. Nah, itu matriks persegi panjang. Kemudian matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini ditulis sebagai matriks berordo M kali M dan N kali N. Nah, artinya sama gitu loh. Jadi baris dan kolomnya itu sama banyaknya. Contohkan matriks G. Ini berordo 2 kali 2. Sehingga disebut matriks G ini termasuk matriks persegi. Kemudian di sini matriks S. Ini berordo 3 kali 3. Ini juga termasuk matriks persegi. Matriks T. Ini berordo 4 kali 4. Nah, sehingga disebut juga matriks persegi. Selanjutnya, matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ya, matriks O 2 kali 2. Matriks O ini berordo 2 kali 2, anggotanya 0 semua. Matriks 0 ya, matriks 0 ya. Karena anggotanya 0 semua ya, disebut matriks 0. Dan seterusnya ya. Kemudian matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan persegi itu artinya sama ya, ordonya baris dan kolomnya itu jumlahnya sama gitu ya. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi yang cuma di diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Tetapi yang lain semuanya bernilai 0. Contohnya ya. Nah ini. Matriks D. Ini di diagonal ini adalah K1 ya. Diagonal K1. Yang diagonal lainnya 0 ya. Oh, ini diagonal ya, K1. Matriks D yang lain ya. Boleh kalian pakai nama lain, C boleh, Z boleh, G boleh, atau apapun boleh namanya. Ini Bapak kasih nama D semua ya. Diagonalnya yaitu 8, 7, dan min 3. Selain itu adalah bernilai 0. Itu matriks diagonal ya. Kemudian ini matriks D juga di sini. Diagonalnya yaitu beranggota 2, 4, 1, 9. Yang lainnya 0. Kemudian yang akan kita kenal ya, yaitu transpos suatu matrik. Dari bahasanya, trans itu adalah perpindahan ya. Perpindahan posisi itu maksudnya. Dan posisi suatu matrik ya, transpos.
adalah perubahan posisi elemen metrik ya kalau di definisinya. Karena bahasa trans itu adalah perpindahan. Di sini didefinisikan baris menjadi kolom. Kolom menjadi baris. Contoh, matriks A itu beranggotakan 2401 ya. Itu pada baris pertama adalah 24, baris kedua 0 minus 1. Itu baris ya, baris kedua 01. A matriks A transpos maka adalah seperti ini. Nah, yang baris pertama jadi kolom pertama gitu. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Nah, gitu loh. Itulah A transpos atau matriks A transpos. Baris ke-1 menjadi kolom ke-1. Dan baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Dan selanjutnya ya. Metrik S. Maka di sini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, maka S transpos yaitu di sini baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, di sini kalau kita lihat kalau ordo matriks itu di sini adalah 3 kali 2, maka transposnya itu adalah 2 kali 3. Nah, jadi terbalik ya. Kalau di sini dinyatakan adalah matriks S ini berordo 3 baris, 2 kolom. Tapi begitu jadi transpos, S transpos, barisnya cuma 2, kolomnya jadi 3. Nah, jadi terbalik seperti itu. Hasilnya akan yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu berlaku pada ordonya juga seperti itu. Nah, matriks berordo 3 kali 2. Dan seterusnya ya. Matriks berordo M kali N, maka matriks transposnya berordo M kali N kali M. Nah, balik ya. Lima sama dengan anggota matriks S 11. Artinya pada baris pertama, kolom pertama. Pada matriks transposnya 5 itu pada baris pertama, kolom pertama. Min 2 pada baris pertama, kolom kedua. Min 2 pada transpos yaitu pada kolom kedua, baris kedua. Baris kedua, kolom pertama. Nah, dan seterusnya ya. Ya, jadi ini transpos ini sangat mudah dipahami ya, tapi ya perlu kejelian. Kejelian artinya kalian harus sering melihat atau melakukan mentranspos suatu matriks gitu ya. Nanti akan mudah bagi kalian untuk bisa memahami. Nah, yang terakhir adalah kesamaan matriks. Namanya aja kesamaan, berarti sama ya, matriks yang sama ini artinya ya. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika diumpamakan A dan B ya.
diumpamakan matriks A dan matriks B itu dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama. Ya. Misalkan matriks A, nah seperti ini. 24, 0, minus 1, 24, minus 1. Elemen yang seletak atau posisi nilainya sama. Nah, yang seletak itu elemennya, misalkan pada baris pertama, kolom pertama, ini sama-sama bernilai 2. Nah, maka bisa dikatakan kalau semuanya bernilai sama, maka termasuk matriks yang sama gitu ya. Jadi matriks A dan B ini sama. Nah, seperti ini A11 sama dengan B1112. Dan seterusnya ini. Maka A sama dengan B, matriks A sama dengan matriks B. Nah, matriks A adalah akar 4, 4, 0, minus 1. Matriks B adalah 2, 3 plus 1, 0, 2, minus 1. Ini sama ini ya, ini dengan ini sama. 4, 3 tambah 1. Jadi cuma beda penulisan saja ini di sini. Nah gitu ya, minus 1 sama dengan 2 kurangi 3 gitu ya. Maka matriks A sama dengan matriks B. Demikian adalah ini dasar-dasar yang harus kalian kuasai ya. Semoga selanjutnya akan mudah memahami kelanjutan dari materi matriks ini. Demikian Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.